Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi ya bersama saya Lia Nurliawati. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan juga mencari laba kotor serta laba bersihnya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, apa sih itu HPP atau harga pokok penjualan. HPP atau harga pokok penjualan yaitu jumlah pengeluaran yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, setiap biaya yang dimasukkan ke HPP adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual perusahaan. Biasanya nilai HPP juga digunakan sebagai patokan berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. Adapun rumus dari harga pokok penjualan yaitu HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Pembelian bersih sendiri diperoleh dari pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Kemudian rumus dari laba kotor dan laba bersih yaitu untuk mencari laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Sementara penjualan bersih sendiri diperoleh dari penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Kemudian rumus dari laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha sendiri terdiri dari biaya operasional dan non-operasional. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja ya kita ke contoh soalnya. Nah, teman-teman, di sini terdapat data keuangan milik PD Agung selama tahun 2020. Nah, ini data keuangannya ya. Langsung aja kita lihat perintahnya ya. Di sini diminta untuk menghitung besarnya harga pokok penjualan, kemudian menghitung laba kotor dan juga menghitung laba bersih. Langsung aja ya ke jawaban yang pertama yaitu menghitung HPP. Nah, untuk soalnya saya simpan di sebelah kiri ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu rumus HPP yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu persediaan awalnya dulu ya. Kita lihat di soal terdapat persediaan barang dagang 1 Januari yaitu sebesar Rp70.500.000. Nah, persediaan barang dagang 1 Januari ini merupakan persediaan awal barang dagangnya ya. Kita masukkan aja persediaan barang dagang awalnya yaitu sebesar Rp70.500.000. Nah, teman-teman biasanya saya ini menghitungnya tersusun ke bawah ya. Kemudian persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini rumusnya adalah pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Yang pertama kita cari dulu yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian. Nah, pembeliannya sebesar Rp95.700.000. Kemudian beban angkut pembeliannya yaitu Rp2.200.000. Kita tambahkan dulu ya. Hasilnya adalah Rp97.900.000. Kemudian dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian. Kita cari dulu potongan pembeliannya Rp2.500.000. Kemudian retur pembeliannya itu Rp2.300.000. Kita jumlahkan dulu yaitu hasilnya sebesar Rp4.800.000. Jika sudah kita kurangi dulu ya. Rp97.900.000 dikurangi Rp4.800.000 yaitu sebesar Rp93.100.000. Nah, itu merupakan pembelian bersihnya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan persediaan awal ditambah pembelian bersihnya ya, yaitu hasilnya yaitu sebesar Rp163.600.000. Nah, namanya ini adalah barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, kita lihat di soal persediaan akhirnya yaitu per 31 Desember yaitu sebesar Rp65.400.000. Kita masukkan ya. Persediaan akhirnya yaitu Rp65.400.000. Barang yang tersedia untuk dijual kita kurangi persediaan akhir. Nah, itu namanya adalah HPP. Maka hasilnya adalah Rp98.200.000.
maka diperolehlah harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp98.200.000. Gimana teman-teman? Mudah kan ya? Berikutnya menghitung laba kotor dan laba bersih. Kita lihat dulu ya rumus dari laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Sementara penjualan bersih sendiri diperoleh dari total penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Nah, yang pertama kita cari dulu penjualan bersihnya dulu ya teman-teman. Penjualan bersih itu rumusnya itu total penjualan. Kita lihat dulu total penjualannya itu sebesar Rp125.600.000. Kita masukkan ya. Kemudian dikurangi dari potongan penjualan dan retur penjualan. Potongan penjualannya yaitu sebesar Rp1.200.000, kemudian retur penjualannya Rp2.200.000. Kita tambahkan dulu ya. Hasilnya adalah Rp3.400.000. Nah, total penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan yaitu sebesar Rp122.200.000. Namanya adalah penjualan bersih ya. Setelah itu kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, HPP-nya kan sudah diketahui ya tadi ya, yaitu sebesar Rp98.200.000. Kita masukkan ya HPP-nya ya. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya adalah sebesar Rp24 juta. Nah, ini namanya adalah laba kotor. Yang berikutnya itu kita mencari laba bersih. Nah, rumus laba bersih sendiri yaitu laba kotor dikurangi beban usaha. Nah, kita cari dulu beban usahanya ya. Nah, beban usahanya di sini terdapat 3 beban ya, yaitu beban gaji, beban asuransi, dan beban listrik, air, dan telepon. Kita masukkan satu-satu ya. Yang pertama beban gaji dulu yaitu Rp14 juta. Kemudian beban asuransi Rp1.800.000. Lalu beban listrik, air, dan telepon yaitu Rp2.300.000. Kita jumlahkan hasilnya itu sebesar Rp18.100.000. Nah, laba kotor dikurangi total beban usaha yaitu 24 juta dikurangi 18.100.000, hasilnya adalah Rp5.900.000. Nah, hasilnya ini dinamakan dengan laba bersih ya teman-teman. Jadi hasil dari laba bersih yaitu sebesar Rp5.900.000. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, selesai sudah penjelasan dari saya mengenai penghitungan harga pokok penjualan beserta dengan laba kotor dan laba bersihnya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.